Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta ya. Jadi ya cukup menarik karena ternyata waktu saya pelajari ya, Pentakosta itu ada sebuah sejarahnya. Jadi kalau Bapak Ibu, kita buka langsung aja ya Alkitab kita ke Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama ya. Itu di situ firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, yang menarik dari sini adalah mungkin bagi kita, beberapa bagi kita dari kita itu berpikir bahwa Pentakosta itu adalah hari raya hari raya kita memperingati dicurahkannya Roh Kudus, di mana itu betul ya. Namun di sini kalau kita baca, apa yang mereka peringati? Ternyata orang-orang Israel ini Pentakosta itu adalah salah satu perayaan dari mereka, di mana mereka itu memperingati hari di mana mereka membawa persembahan sulung daripada mungkin pertanian mereka atau yang hal-hal yang lain. Mereka bawa persembahan sulung itu dengan maksud supaya sisa daripada panen yang lainnya itu diberkati oleh Tuhan. Jadi ada 3 hari raya besar bagi orang Yahudi pada saat itu, yaitu yang pertama ya Pentakosta ini, yang kedua itu adalah Paskah, di mana yang kita pikir, kalau kita sebagai orang Kristen kita rayakan, beda dengan orang Yahudi, mereka merayakan Israel keluar dari Mesir gitu loh. Jadi ini cuma background sedikit aja. Apa implikasinya? Karena saya mau melihat itu kan adalah hari raya di mana orang-orang Yahudi itu bawa panen pertama ya, gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita lihat di hari ini, di Pentakosta, pada saat itu ya, itu adalah hari pertama di mana terjadi, kita tahu nanti kejadiannya di bawah ya, kita akan bahas sedikit, itu di mana akan ada kayak KKR yang pertama gitu loh. Kayak jiwa-jiwa yang dimenangkan secara besar yang pertama itu ya terjadi di hari Pentakosta ini, setelah kenaikan Kristus ya, setelah kenaikan Kristus. Jadi itu hal yang cukup menarik saya rasa ya. Dan waktu saya pelajari lagi, saya lihat ada satu quotation ya, ada sebuah kutipan. Saya bacakan aja, saya terjemahkan bebas ke bahasa Indonesia. Itu adalah kayak gini, dikatakan, kita tidak akan menggerakkan dunia ini dengan mengkritiknya atau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dengan pembakaran hidup yang disulut oleh Roh Allah. Itu yang mengatakan adalah Franz Hafner. Saya ulangi sekali lagi ya, kita tidak akan menggerakkan dunia ini dengan mengkritiknya atau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi dengan pembakaran hidup yang disulut oleh Roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak sekali dari kita, orang-orang Kristen, kita berpikir bagaimana kita mengembangkan kekristenan, bagaimana kita memajukan kekristenan. Dan mungkin ide-ide dunia itu masuk ya. Seperti apa? Oh, kita bangun sebuah gedung yang besar, atau mungkin kita harus punya banyak uang supaya gereja itu sukses, atau kita harus punya pengaruh politik, kita harus bisa ada orang-orang yang di dalam politik supaya kekristenan di Indonesia itu bisa maju gitu kan. Atau mungkin kita berpikir kayak, oh, orang-orang di gereja itu sosial statusnya itu harus tinggi, harus meningkat. Mereka ini yang mungkin yang tadinya buruh doang, kita harus naikkan sosial status mereka. Jadi ide-ide seperti ini muncul ya di zaman sekarang ini, dan amat sangat disayangkan. Coba kita lihat balik ya, apa yang terjadi pada saat Pentakosta ini, karena mereka adalah jemaat yang mula-mula, dan dari semua yang saya katakan tadi tidak ada satupun yang mereka punya. Mereka nggak punya gedung, mereka nggak punya uang yang banyak, mereka bahkan adalah orang-orang yang notabene terbuang gitu loh ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang diincar bahkan oleh Kaisar Roma itu untuk dibunuh. Karena apa? Mereka dipikir adalah pemberontak. Siapa nih
mereka kok mengusung-usung seorang raja baru? Kan aneh gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang bisa memajukan kekristenan pada zaman sekarang ini? Itu kuncinya hanyalah satu, yaitu pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Satu, pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Seperti yang tadi kutipan saya bilang, adalah hidup yang dibakar atau disulut oleh Roh Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk memajukan kekristenan itu bukanlah dengan program-program yang kita harus bikin program anak muda yang seru, kita harus bikin program-program yang luar biasa, yang hebat gitu. Enggak, kuncinya adalah kembali kepada sebuah hal yang simpel, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kehidupan kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala hal yang kita lakukan itu sia-sia. Itu bukanlah keinginan Tuhan, tetapi keinginan daging kita. Sama aja kita lagi gedein sebuah perusahaan, bukan benar-benar kita membesarkan nama Tuhan. Coba renungkan itu sedikit, karena ini menjadi sebuah poin yang krusial di hari Pentakosta ini, karena kita kembali diingatkan bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya perlu juga membahas sedikit tentang banyak fenomena-fenomena baru, di mana kayak ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa akan ada Pentakosta yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Mungkin ini agak sensitif gitu ya untuk saya bahas, tapi saya rasa saya harus sampaikan juga, karena Pentakosta ini adalah kejadian sekali yang punya pengaruh untuk seterusnya. Sama seperti Kristus disalib, kita nggak mau crucifixion, kita nggak mau yang namanya penyalipan Kristus itu diulang lagi. Kita minta penyalipan kedua Tuhan, kita minta penyalipan ketiga, kan nggak masuk akal. Sama halnya dengan Pentakosta ini, di saat Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu berada selalu di antara kita. Jadi bukan ceritanya kayak kita lagi lemes nih gerejanya, jadi kita yuk sama bareng-bareng kayak mereka nih doa 10 hari terus-terusan kita minta Pentakosta lagi, seakan-akan Roh Kudus belum dicurahkan. Kan itu sebenarnya agak aneh ya. Dan benar-benar coba cari di Alkitab mana yang mengajarkan untuk kita minta Pentakosta lagi, itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi ya itu saya sampaikan sedikit ya. Oke, kita akan lanjut ya ke Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Saya akan bacakan aja. Ini cukup panjang sedikit ya. Bapak Ibu harap menyimak ya, pelan-pelan saya baca ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Perhatikan apa yang terjadi saat mereka penuh dengan Roh Kudus ya. Perhatikan dari sini. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak Ibu ingat ya, tadi di awal saya bilang Pentakosta ini adalah hari raya orang Yahudi. Jadi mereka udah kumpul dulu nih. Jadi ini kayak sebuah festival. Mereka kemungkinan besar kalau saya boleh bilang mereka berkumpul di temple gitu ya, di bait Allah gitu ya. Jadi udah kumpul nih dari banyak daerah gitu ya, orang-orang Yahudi tapi ya. Nah, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Jadi ada bunyi yang tadi yang kita baca ya, ada kayak angin gitu. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bapak Ibu perhatikan, ini bukanlah bahasa yang aneh, tapi bahasa mereka kan dari daerah-daerah ya. Nanti kita lihat di bawah dari mana aja ya. Tapi mereka bisa ngerti gitu loh.
Ya saya coba contohkan aja, maksudnya misalkan saya orang Indonesia tiba-tiba di sana, saya ngelihat orang Yahudi tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia seperti ini dengan fasih. Kan kayak, ih kok bisa gitu ya, aneh ya. Jadi, tapi itu bukan bahasa yang kayak saya tidak mengerti, orang-orang nggak ada yang mengerti gitu, bukan. Ini bahasa yang, oh ngerti gitu. Nah ini perhatikan ya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka semua tercengang-cengang, ya ayat 7 ya Bapak Ibu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, mereka ini lihat murid-murid Kristus kan, loh, kayaknya saya pernah lihat mereka ini deh, orang Galilea. Kok mereka bisa fasih ya ngomong bahasa saya? Ya gitu kan, kurang lebih ya. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya dijelaskan nih. Yang tadi saya mau bilang orang-orang dari mana aja. Ayat 9, kita orang Partia ya, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir tuh, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Tuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini kayak mungkin saya ibaratkan seperti Google Translate ya, tapi ini jauh lebih advance lagi ya, langsung real time gitu ya. Kalau kita Google Translate mungkin masih harus ada ngomong apa, nanti direkam, nanti dia keluar bahasa lain gitu. Tapi kalau ini langsung ya, dengan kuasa apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Wah, mukjizat ini ya luar biasa. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ini poin yang pertama ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mau dipakai oleh Tuhan. Dia akan punya sebuah willingness. Mereka akan kayak, ini aku Tuhan, pakai aku. Dalam artian kenapa saya bisa katakan seperti itu? Di ayat-ayat ini tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa mereka hilang kesadaran. Bapak Ibu jangan salah artikan kalau berpikir kayak, oh mereka ini mengucap kata-kata ini mereka tanpa sadar gitu. Mereka nggak sadar mereka ada di situ, mereka nggak tahu juga apa yang mereka katakan. Nggak seperti itu. Karena kita tahu itulah tuduhan dari beberapa orang. Nanti kita baca di bawah ya. Tuduhan dari beberapa orang, kemudian Petrus bilang, beberapa orang bilang kayak, ih mabok gitu kan, kebanyakan minum anggur gitu kan. Nah, Petrus bilang dia nggak mabok, mereka ini nggak mabok. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang saya lihat dari sini adalah mereka mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Walaupun ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya salah satunya aja kalau kita dari baca ini ya, mereka langsung dituduh orang gila. Dituduh langsung orang gila, ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengatakan apa yang Allah mau dia katakan. Gak akan dia kayak korting-korting bahasa apa yang harus dikatakan, diucapkan, itu nggak ada. Dia nggak takut dengan orang. Padahal Bapak Ibu kita tahu ini kejadiannya bagaimana, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga ya, dan orang-orang murid-murid ini dan rasul-rasul yang jumlahnya kalau saya pelajari itu sampai ratusan gitu ya pada saat itu, tapi belum sampai banyak banget. Nah, bayangkan ini di posisi di mana Kristus naik ke surga dan mereka ibaratnya sendirian gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dikejar oleh pemerintahan Roma. Mereka bukanlah orang-orang yang tadi kita bahas juga, bukan orang yang ini yang secara status sosial tinggi gitu ya.
Mereka dihimpit oleh rasa takut sebenarnya. Namun pada saat Roh Kudus dicurahkan, mereka mau dipakai dan mereka nggak takut. Ya, luar biasa sekali. Bahasa yang mereka ucapkan sekali lagi bukanlah bahasa yang tidak bisa dimengerti. Ya, Bapak Ibu ya, perhatikan ini. Justru ini adalah bahasa yang semua dapat mengerti dan dibangun darinya. Karena apa isi yang ucapan-ucapan Rasul ini? Bukanlah ucapan-ucapan kosong, tetapi kita lihat di ayat 11, yang diucapkan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau saya boleh katakan, kita harus berdoa supaya kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat karunia roh itu, atau kita seandainya kita sudah sungguh-sungguh benar percaya kepada Kristus, maka kita akan dikaruniakan karunia roh itu. Apapun itu, mungkin karunia untuk mengajar, mungkin untuk karunia untuk berkhotbah gitu ya, untuk menegur, untuk memberi, atau apapun itu. Ingat pesan Paulus. Karunia itu diberikan untuk membangun jemaat. Jangan sampai kita menjadi jemaat Korintus yang kita dapat karunia roh hanya untuk apa? Membesar-besarkan diri kita sendiri. Dan ujung-ujungnya Paulus waktu itu marah-marah di Korintus. Kenapa? Karena mereka saling sombong-sombongan gitu loh. Ya, salah satunya mereka sombong dengan bahasa roh gitu ya. Di Bapak Ibu saya nggak akan masuk ke dalam itu. 1 Korintus 14, Bapak Ibu boleh baca ya kalau penasaran. 1 Korintus 14 di mana Paulus secara detail, secara ekstensif dia jelaskan kenapa kalian ini salah di dalam mengejar karunia roh gitu ya. Ujung-ujungnya atau intinya orang Korintus itu ngejar karunia roh untuk sombong-sombongan gitu loh. Keren-kerenan. Nah, salah ini ya. Kembali lagi Bapak Ibu saya tekankan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Mereka sadar, sekali lagi mereka sadar, mereka dipikir orang gila. Mereka sadar dunia memandang mereka ini orang gila. Tetapi apa yang terjadi? Pimpinan Roh Kudus membuat mereka tetap berkata-kata. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 12 ya. Ayat 12 berkata, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, jadi ini yang lihat mereka, yang lihat rasul-rasul ini berbicara dalam bahasa mereka itu kaget, terus mereka mulai berpikir, apa nih artinya nih? Apa nih artinya gitu kan? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Disindir. Ya kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan heran gitu loh. Jangan heran jikalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, terus akan ada orang-orang yang nyindir kita, maksudnya dalam artian akan sangat bingung gitu loh. Kok kamu hidupnya serius amat sih soal kekristenan? Lebay ini lu gak mabuk kan? Karena itu aneh, sesuatu hal yang aneh gitu loh ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita tahu benar-benar mereka ini, sekali lagi saya tekankan, bukan hilang kesadaran. Ya, mereka bukanlah kayak dipenuhi Roh Kudus itu terus kayak
apa ya, mungkin bayangan kita itu dipenuhi Roh Kudus tuh hilang kesadaran gitu, nggak inget apa-apalah atau nggak tahu apa-apa, nggak seperti itu. Mereka fully sadar, mereka tahu mereka dipakai. Nah, poin yang kedua, saya belajar dari Petrus ya, yaitu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya, berani menyuarakan kebenaran walaupun ada konsekuensinya. Ya, yang pertama itu mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua ini adalah berani menyuarakan kebenaran walaupun ada konsekuensinya. Petrus bangkit dan mengabarkan Injil. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sini Petrus langsung bangkit. Dia yang tadinya mungkin kita tahu sejarah dia adalah orang yang sempat menyangkal Kristus. Yang sempat sampai-sampai dia mengumpat bilang, aku tidak kenal orang itu. Orang yang begitu penakut, pengecut gitu ya. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, dia menjadi orang yang berani. Ini ada konsekuensinya Bapak Ibu ya. Jangan berpikir kalau kita zaman sekarang mungkin apa sih konsekuensinya kalau kita mengabarkan Kristus. Oke, mungkin orang pikir kita kayak lebay aluh gitu kan. Atau enggak kayak apa sih, gak jelas atau segala macam lah. Ya itu konsekuensi kita. Kita bersyukur ya, kita berada di bangsa Indonesia yang dimana kita punya kebebasan. Sangat-sangat bersyukur Bapak Ibu. Tapi pada saat itu Petrus sudah tidak memikirkan konsekuensinya. Dia hanya berpikir adalah saya harus ucapkan, saya harus menyuarakan kebenaran apapun konsekuensinya. Ya, dia tidak takut lagi menyuarakan Injil. Dia tidak takut lagi menyuarakan berita kebenaran ini. Ada pepatah mengatakan, Bapak Ibu ya, actions speak louder than words. Di mana artinya katanya perbuatan lebih penting daripada kata-kata, perkataan. Benar gak? Benar, saya setuju ya. Hal ini benar dan saya sangat setuju, sangat penting adanya kesaksian hidup di dalam kekristenan. Percuma kita pinter ngomong, kita mungkin salah satunya hamba-hamba Tuhan pinter berkhotbah gitu ya. Namun kalau tidak disupport dengan kesaksian hidup yang benar, tentu apa yang kita ucapkan jadi nggak ada powernya, ya kan? Ya saya setuju. Ya, di satu hal ini adalah action speak louder than words, itu saya sangat-sangat setuju, dan kesaksian hidup itu sangat-sangat penting dalam kekristenan, saya sangat-sangat setuju. Namun banyak orang-orang Kristen menggunakan alasan ini untuk tetap diam dan tidak menyuarakan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, banyak orang-orang Kristen menggunakan alasan-alasan seperti ini. Salah satunya, ya yang penting kan kesaksian hidup. Mereka nggak berani menyuarakan kebenaran. Karena apa Bapak Ibu ya? Kalau kita perhatikan, balik lagi ke cerita di kisah ini ya. Pada saat itu konsekuensi Petrus itu sangatlah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Ya. Kita tahu Kaisar akan menganggap dia sebagai pemberontak karena Petrus baru saja mengabarkan orang yang disalibkan oleh Roma. Ya, kriminal loh. Yesus itu dianggap oleh pemerintahan Roma itu adalah seorang kriminal. Nah, sekarang Petrus dengan gembar-gembor memberitakan tentang Kristus ini. Ya kan sama aja ini kayak pemberontak gitu ya, logikanya. Dan lebih lagi dia bilang katanya orang yang disalibkan oleh Roma itu adalah seorang raja. Jadi ini adalah sebuah bentuk pemberontakan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita tidak berani memberitakan tentang Kristus karena kita tahu ada konsekuensinya. Apa Bapak Ibu kalau kita pikirkan? Jujur deh, ya. Mungkin dianggap sok rohani. Ya, sok rohani lu ngomong-ngomong Yesus. Hidup lu sendiri belum bener, ya kan? Hidup belum bener, maka nanti akan dihakimi. Konsekuensi yang kedua adalah dihakimi. Bapak Ibu, kenapa banyak orang-orang Kristen yang memilih untuk diam? Karena mereka nggak suka dihakimi. Karena mereka nggak suka
nanti satu saat ya, atau orang habis dengerin dia, itu dianya jadi diliatin, difokusin. Contoh aja, gak usah jauh-jauh amat lah. Misalkan ada latihan di gereja, gitu ya. Ada latihan di gereja, kemudian anggaplah Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu adalah pemusiknya atau singer atau apapun itu ya. Bapak Ibu udah datang nih, on time, weh, mantep. Datang udah on time, udah nungguin gitu ya. Tiba-tiba datanglah salah satu pelayan yang lain dan dia telat setengah jam. Atau ya anggaplah berapa lama lah, pokoknya dia telat gitu. Nah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan? Ini hal-hal simpel aja ya. Saya cuman mengambil contoh yang begitu simpel. Itu dalam artian kita harus berani menyuarakan kebenaran, yaitu adalah di dalam pelayanan ayo dong kita on time. Nah ada beberapa dari kita yang gak berani menegur atau ngomongin itu. Karena apa? Karena nanti dipikir lu lebay amat sih, telat bentar doang. Atau yang kedua, kita berpikir, nantinya kalau saya sendiri telat gimana? Bahaya dong. Iya kan? Nah, jadi kita beralasan, kita mungkin juga ada lagi alasan-alasan apa? Kita nggak mau bersaksi, kita nggak mau kasih tahu orang tentang Kristus. Kita bilang, itu kan buat orang-orang yang jago bicara. Saya kan nggak bisa ngomong orangnya. Nggak enak nanti ujung-ujungnya nggak nyampe lagi, ya kan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Musa aja yang ngomongnya aja, kalau kita baca ya di kisahnya Musa, itu adalah dia juga dengan alasan yang sama. Dia bilang, ya Tuhan kenapa engkau mau pakai saya Tuhan? Saya ngomong aja tuh udah terpatah-patah gitu loh, udah nggak jelas lah, janganlah pakai saya. Terus Tuhan bilang apa? Aku yang akan menyanggupkan kamu. Sama Bapak Ibu. Jangan pakai alasan aku tidak bisa gitu. Jangan, karena Tuhan lah. Kalau kita mintalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus agar kita berani menyuarakan kebenaran. Maka kemampuan-kemampuannya segala macam gimana kita menyampaikannya, ya itu akan kita disanggupkan. Ya betul, mungkin awalnya kita akan kayak terpatah-patah, kita nggak tahu mau ngomongin apa, kita bingung atau segala macam. Nggak apa-apa. Yang penting kita ada sebuah keberanian dulu dan kemauan dulu. Ya, tidak menjadi Kristen yang apatis, diam saja melihat saudara-saudara kita berjalan menuju kebinasaan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, sekali lagi saya akan tekankan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berani menyuarakan kebenaran walaupun ada konsekuensinya. Poin yang terakhir ya. Kita langsung ke ayat 42, masih di pasal yang sama. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian kita lihat di ayat 46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mencintai persekutuan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mencintai persekutuan. Persekutuan di sini bukanlah arisan gitu ya, atau kumpul-kumpul gosip gitu. Bukan itu maksudnya ya. Tetapi persekutuan yang benar, persekutuan yang penuh kasih, yang di dalamnya kita diproses dan dibentuk. Ya, kita perhatikan itu jemaat mula-mula itu kerjaannya ngapain? Mereka itu katanya mereka memecah-mecahkan roti, mereka saling mendoakan ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka cinta dengan persekutuan dengan satu sama lain gitu ya. Nah, saya bingung kenapa orang kita, kebanyakan orang-orang Kristen zaman sekarang ya, termasuk saya gitu ya, terkadang kita kayak males gitu loh.
Ya, sekarang mungkin kalau melalui corona ini kita mungkin, kalau saya sih ya jujur aja ya, cukup disadarkan bahwa kangen juga ya ke gereja, bisa ketemu si ini, si A, si B, si C, bisa tegur sapa gitu. Itu maksudnya jadi sesuatu hal yang mungkin tadinya saya pikir kayak apa sih? Tapi sekarang jadi kayak aduh, kangen ya. Apalagi kita di pemuda itu kita suka ada PA, ada komsel gitu ya, ada persekutuan, kita suka ngumpul bareng, kita suka kadang-kadang kayak beli martabak, makan bareng, kita ngobrol-ngobrol. Aduh, kangen banget gitu loh. Nah, itulah yang dimaksudkan, yaitu adalah ada sebuah persekutuan yang benar gitu loh. Ya, yang penuh kasih. Persekutuan yang tidak takut menegur satu sama lain. Ya, ini saya jelaskan bukan persekutuan, balik lagi, bukan hahaha doang, bukan yang kayak cuman fun-fun aja gitu ya, tetapi persekutuan yang benar, yang tidak takut menegur satu sama lain, yang mengasihi satu sama lain lebih daripada kasih yang basa-basi. Benar-benar mengasihi dengan kasih Kristus. Persekutuan yang bertujuan agar setiap anggotanya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah persekutuan jemaat yang mula-mula, Bapak Ibu. Mereka berkumpul, mereka saling doakan, mereka saling kuatin, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Mereka makan bareng, begitu indah ya. Sehingga orang di luar dapat melihat kasih yang murni di dalam persekutuan ini, sehingga persekutuan ini menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya ya. Bapak Ibu lihat di ayat 47, dan mereka disukai semua orang katanya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, persekutuan yang disukai banyak orang bukan karena acaranya seru, tetapi firman Tuhan berkata karena ada ketulusan di dalamnya. Ya, ada ketulusan di dalamnya. Mereka makan nih, yang tadi kita lihat di ayat di atas ya, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada sukacita di dalamnya. Saya sungguh rindu di mana kita akan kembali sama-sama beribadah bersama. Saya harapkan Bapak Ibu melalui hari Pentakosta ini kita kembali diingatkan bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mencintai persekutuan. Jangan lagi kita jauhi diri kita dari persekutuan-persekutuan yang ada. Ya, firman Tuhan juga berkata demikian, karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Itulah yang menjadi panggilan kita, yaitu kita membangun jemaat. Kita menguatkan jemaat Tuhan. Biarlah melalui apapun kesulitan yang kita lalui melalui karantina ini, menyadarkan kita juga ya, bahwa bagaimana itu persekutuan itu begitu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Baik Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi ada 3 poin, yaitu orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mau dipakai oleh Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berani menyuarakan kebenaran, dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mencintai persekutuan. Tuhan Yesus memberkati.